Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Semua bersukacita hari ini? Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya sepenuh hati, sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam kasih Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kasih sayang dan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Sekarang kami mau beribadah, tolong berkati kami agar bisa mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Hanya ku
Memohon kemenangan bagi Raja, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau curangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur, di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu dan menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Mengenal Yesus dengan Baik. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yesi.
Saya melayani sebagai pendeta GKI di GKI Kayu Putih. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan, agar kami dapat juga melakukannya. Tolong juga ya Tuhan, agar kami mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, semakin dekat, semakin baik dari hari ke hari. Tolonglah ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita akan baca Alkitab terlebih dahulu ya. Firman Tuhan diambil dari Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Yuk kita baca bersamaan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak, adik-adik semua, Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai, Kakak mau mengajak kita untuk bermain sebuah permainan. Seru kan? Main apa? Yuk kita mau lihat permainannya. Nah, permainannya disebut dengan permainan tebak suara hewan. Wih, coba saat ini ada yang pernah ke kebun binatang nggak? Kalau yang udah pernah, pasti sebagian tahu. Tapi ada juga mungkin yang udah ke kebun binatang tapi nggak tahu suara apa ini. Yuk kita main, kita lihat apa ini permainannya. Siap? Oke, 1, 2, 3, siap. Nah, kita tebak ya. Ini tebak suara hewan. Yuk, kita tebak. 1, 2, 3. Ayo, suara hewan apa itu? Tebak yuk. Wih, sapi, kuda, rusa, atau kambing? Jawabannya adalah sapi. Ya, ayo. Yang benar.
Ya, dari 3 pertanyaan, siapa yang benar semua? Siapa yang benar 2? Dan siapa yang benar 1? Atau siapa yang salah semua? Nah, nggak apa-apa. Kalau salah semua pun nggak masalah. Kalau benar semua juga bagus gitu ya. Tapi apa sih makna permainan ini? Nah, adik-adik, kita bisa tahu ini suara bebek, suara angsa, suara sapi, atau suara kambing. Itu ketika kita pernah mendengar suara itu. Betul nggak? Iya kan? Kalau kita mungkin belum pernah dengar suara kambing seperti apa, ya tentu kita nggak tahu bahwa itu suara kambing. Nah, artinya untuk mengenal sesuatu, kita harus tahu minimal sudah dengar ini suaranya suara siapa. Nah, kakak pendeta juga sama. Waktu kakak pendeta punya bayi, lalu kemudian kakak pikir semua suara bayi itu sama ya. Ternyata beda loh. Suara tiap anak bayi itu beda. Jadi waktu kakak ke ruangan bayi, kakak mendengar, oh ternyata bayi-bayi itu suaranya beda-beda loh. Jadi anak kakak punya suara yang khas deh dan beda. Nah sekarang coba kakak tanya, kalian tahu nggak suara mama kalian sama suara ibu guru bedanya apa? Kalau ditutup mata bisa tahu nggak? Pasti bisa ya. Kenapa? Karena kalian kenal siapa mama kalian dan kalian juga kenal siapa ibu guru kalian. Nah, tema kita hari ini adalah mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengenal Tuhan Yesus, gimana caranya ya? Gitu. Nah, kalau dari bacaan Alkitab tadi, kita mendengar, kita membaca bahwa ternyata murid-murid Tuhan Yesus, sekalipun mereka sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka belum kenal siapa Tuhan Yesus. Mereka pikir Tuhan Yesus itu adalah Mesias, tapi Mesiasnya itu yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Mesias yang bisa membawa kemenangan, pembebasan mereka dari pemerintah Romawi gitu ya, karena mereka saat itu lagi dijajah. Tapi ternyata dari bacaan Alkitab kita tadi, Mesias atau Tuhan Yesus itu bukan yang seperti itu. Nah, kenapa sih murid-murid Tuhan Yesus itu bisa salah mendengar, salah mengenali Tuhan Yesus siapa? Karena walaupun mereka udah ada lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Kenapa? Karena mereka itu tidak benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Nah, kenapa bisa? Karena mereka udah punya pikiran sendiri tentang Tuhan Yesus itu siapa. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana cara untuk mengenal Tuhan Yesus ya. Yuk coba kita lihat lagi mengenal Tuhan Yesus dengan baik itu seperti apa. Nah, ada yang pertama adalah tidak merasa yang paling tahu, sotoy gitu ya, atau setahu gitu. Kadang-kadang kita merasa kita paling tahu semua hal gitu, ternyata salah. Tadi ada yang pas ngedengerin suara, misalnya ada tadi kan suara lebah kan ya, oh suara lebah, tapi mungkin kita yakin, enggak itu bukan lebah, itu nyamuk. Nah, kakak pas pertama kali dengar gitu tuh, ini nyamuk, ternyata salah, itu lebah gitu ya. Kadang-kadang kita suka ngerasa so tahu ya, paling tahu, ternyata salah gitu. Begitu juga murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ngerasa paling tahu bahwa Mesias itu adalah orang yang membebaskan mereka dari penjajah. Ternyata bukan. Katanya justru juru selamat itu adalah orang yang disalib, yang menderita, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Nah, mereka nggak tahu. Mereka merasa paling tahu. Padahal Tuhan Yesus sudah ngejelasin. Makanya mereka salah mengenal Tuhan Yesus karena mereka so tahu. Nah, kita belajar hari ini bahwa tidak ada yang
kita belajar untuk mengenal Tuhan Yesus, kita tidak merasa paling tahu, tetapi kita mau terus belajar untuk mengetahui siapa sih Tuhan Yesus itu. Ini kunci yang pertama, nggak merasa paling tahu. Dan yang kedua adalah kalau mau tahu siapa Tuhan Yesus, kita belajar untuk menyimak dengan baik. Tadi waktu dengerin suara ada 3 kan ya, suara apa tadi? Yang pertama kambing apa sapi? Kambing ya, gitu ya. Terus pas nyamuk tuh pas lebah tuh kakak sebenarnya agak bingung, ini lebah apa nyamuk gitu ya. Nah, untuk membedakan keduanya tentu saja kita harus menyimak dengan baik. Menyimak dengan baik itu apa? Memperhatikan ya, menyimak itu artinya memperhatikan. Dengar aja belum tentu perhatian loh. Tapi menyimak adalah memperhatikan dengan baik. Ya, jadi kita kalau untuk mau mengenal Tuhan Yesus, kita harus memperhatikan dengan baik apa yang Tuhan Yesus sampaikan lewat pembacaan kitab suci, Alkitab kita, atau mungkin hari Minggu kita ke gereja, mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, lalu kemudian juga mendengarkan guru agama cerita, mendengarkan mama papa cerita, mendengarkan kakak juga cerita. Kita menyimak dengan baik agar kita kenal Tuhan Yesus itu siapa. Jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan Yesus tidak menyimak dengan baik. Yuk kita belajar menyimak. Kalau menyimak, taruh tangannya dua-duanya di telinga. Kita mau menyimak dengan baik. Buka telinganya lebar-lebar. Ayo, siapa di sini yang rajin ke sekolah minggu? Siapa di sini yang rajin baca Alkitab sama papa dan mama? Siapa di sini yang rajin juga mendengarkan, nyatet kalau guru agamanya cerita? Ayo. Nah, kita belajar untuk menyimak dengan baik, untuk mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Amin. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kita hari ini. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Tolong sertai kami Tuhan, agar kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi seluruh siswa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.